Masjid At-Tarbiyah yang mudah-mudahan Allah rahmati panjenengan semuanya insyaallah. Boten panjang kalang saya memotivasi diri pribadi dan panjenengan semuanya manfaatkan sisa umur sebaik-baiknya. Saya ulangi, lebih-lebih di sini banyak yang sudah tidak lagi muda. Manfaatkan sisa umur sebaik-baiknya, dan kita berharap mudah-mudahan sisa umur kita semakin barokah, semakin penuh kebaikan dan hasanah, mirip doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah. Apapun keadaan kita, umur kita berharap selalu ada nilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian menjadi sebab musabab mengantarkan wa fil akhirati hasanah, nilai dan nasib di akhirat kita pun penuh hasanah, kebaikan. Wa qina adzabannar, pada ujungnya kita tidak mampir, tidak menyicipi, tidak masuk neraka, yakni masuk surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin sebentar saja tausiahnya, mungkin hanya sampai jam 8 saja. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai duhur. Ada 6 keadaan atau 6 fase di mana banyak manusia akan jerit sejerit-jeritnya. Ada berapa Bapak Ibu? 6 waktu. Tolong dicatat jika punya catatan, jika tidak ada tolong diingat baik-baik. 6 waktu, 6 fase, 6 keadaan bisa dipastikan manusia pada umumnya jerit, nangis sejerit-jeritnya. Minta apa kepada Allah? Minta umur seperti saat seperti ini. Minta umur, walaupun hanya 1 nafas saja. Kedua adalah minta taufik, minta kemampuan, kemudahan untuk beramal soleh, walaupun hanya diam iktikaf seperti ini. Waktu yang pertama adalah saat kita merasakan sakratul maut. Bahasa Al-Quran yang lain ghamratul maut. Surah Al-Mu'minun nanti bisa dikaji sendiri, di murojaah, di muhasabah sendiri. Mushaf Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-99 dan ayat 100. Mohon izin saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta ketika setiap dari mereka merasakan kematian, sakratul maut. Lebih tepatnya kalau panjenengan baca surah Al-Qiyamah, kalla idza balagatit taraqi, roh sudah sampai tenggorokan, dada ke bawah tidak lagi ada roh, tinggal nyangkut ini sampai ujung kepala saja. Saat itu malaikat pun berkata, wa qila man raq. Berkata malaikat-malaikat yang di samping orang sakratul maut, siapa yang bisa raq, ruqyah, menolongmu dan mengobatimu. Wa dhanna annahu firaq. Lah, tidak ada keraguan sekecil dan sedikit pun tentang orang kalau sudah rohnya sampai tenggorokan, itu saatnya pisah dari dunia seisinya, nggak bakal bisa kembali lagi, nggak ada keraguan lagi. Disitulah jerit-jeritnya, tangis-tangisnya. Mungkin pernah saya sampaikan 53 kali kurang lebih mendampingi orang sakratul maut, banyak yang meneteskan air mata. Entah karena melihat apa, kita nggak bisa melihat, tapi mereka yang merasakan sakratul maut bisa melihat banyak fenomena. Wa antum hina idzin tanzurun, dalam ayat yang terakhir surah Al-Waqiah. Lanjut
saat seperti itu loh, tangis-tangisnya, tangis apa? Qala rabbirji'un. Ia yang sakaratul maut tadi berkata, Rabbi ya Rabb, ya Tuhanku, ya Allah, irji'un. Irji' itu rujuk itu apa sih Pak? Pergi. Balik. Tolong kembalikan aku, undur. Kira-kira maknanya, tafsirnya minta apa Bapak Ibu? Hidup lagi. Minta umur, walau hanya satu nafas saja, diundur. Oke, ini pertama. Dan yang paling utama yang diminta oleh orang yang tengah sakaratul maut pasti adalah umur. Baru yang kedua secara umum, la'alli, boleh jadi aku janji, amal salihan fima tarat, aku akan beramal saleh, cepat-cepat memanfaatkan waktu itu, taubat, amal saleh, bla 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 bla. Akan tetapi dijawab oleh Allah, kalla, mustahil, tidak mungkin dikembalikan lagi. Kira-kira percaya atau tidak Bapak Ibu? Yang diminta pertama pasti adalah minta umur lagi. Kalau lebih tepatnya secara spesifik, ayat yang familiar, surah Al-Munafiqun. Ini masih poin pertama, waktu pertama juga, Al-Munafiqun ayat ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Segera nafkahkan, segera sedekahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada kalian, kata Allah, sebelum kalian didatangi kematian sakaratul maut. Yang terjadi apa? Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tolong undur waktu kematianku, walau hanya ajalin qarib, waktu hanya dekat sebentar saja. Minta apa kira-kira? Umur lagi. Yang pertama dan yang pertama. Lalu yang kedua baru beramal soleh. Amal soleh apa yang pertama? Fa'as-saddaqa. Kalimatnya Gusti Allah bukan summa as-saddaqa, tapi fa. Fa itu kalau pelajar pernah nyantri, belajar bahasa Arab pasti tahu membedakan summa dengan fa. Fa itu jedanya cepat. Seandainya engkau kasih waktu 1 menit, nggak pakai pikir panjang, aku akan sedekah seluruh harta. Allahu Akbar. Bukan fa'as-saddaqa, bukan fa'atas-saddaqa. Atas-saddaqa sebagian saja, tapi fa'as-saddaqa sangat amat ingin seluruh harta yang aku pernah punya, aku sedekahkan semua dan fisabilillah. Percaya atau tidak Bapak Ibu? Ustaz, kenapa ya saat ini saya dan siapapun kok rasanya sedekah abot, mikir-mikir? Karena memang masih ada satir yang menutupi mata kita, lebih-lebih mata batin kita untuk bisa melihat gede ganjaran sedekah, walaupun sekecil apapun sedekah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz, ya, apakah yang nangis-nangis jerit-jerit jatuh umur, kemudian pengen sedekah dan pengen wa'akum minas sholihin bagian orang-orang soleh, apakah itu orang pelit saja? Tidak menutup kemungkinan orang soleh pun nangis saat sakaratul maut, pengen mundur waktu. Dalam rangka apa? Pengen lebih banyak lagi, lebih semangat lagi beramal soleh. Bukankah banyak hadis orang yang mati syahid fisabilillah, ketika sudah tahu ganjaran, gede nih ganjaran mati syahid jihad fisabilillah, ternyata ya Rabb, seandainya aku undur, yakni kasih waktu lagi di dunia, aku akan lebih daripada 100 kali jihad fisabilillah, aku rela badanku dicacah-cacah dan seterusnya. Pernah dengar hadis Bukhari tersebut? Allahumma sholli ala Muhammad. Pernah dengar cerita Sya'ban di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang beliau rajin sholat subuh berjamaah on time dan selalu berada di baris terdepan. Suatu ketika waktu subuh, Sya'ban terlambat, Sya'ban tidak wujud, tidak ada di Masjid Nabawi. Rasul ngende-ngende mundur waktu iqamah sholat subuh. Hai Bilal, jangan iqamah dulu, tunggu si Sya'ban. Diundur-undur sampai hampir waktu habis itu sholat subuh, ternyata
nggak kunjung datang. Ya sudah, qomat segera wahai Bilal, kita untuk kali ini cepat saja sholat subuhnya. Kemudian selesai sholat subuh nanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat itu al-Kamaqal, hai para sahabat, apakah ada di antara kalian yang tahu keadaannya Sya'ban? Tidak tahu ya Rasulullah. Apakah ada di antara kalian yang tahu alamat rumahnya? Ana ya Rasulullah, kata Umar. Tolong antarkan aku, hai Umar, mendatangi rumah itu Sayyidina Sya'ban. Ternyata Rasulullah jalan kaki dari Masjid Nabawi menuju rumahnya. Dalam riwayat tersebut ternyata wasat duha, tengah waktu duha baru sampai rumahnya Sya'ban. Kalau habis sholat subuh, akhir sholat subuh biasanya jam berapa sih rata-rata? Anggap baik jam 5:30 atau kurang dari jam 6. Kemudian tengah-tengah waktu duha. Waktu duha itu dimulai antara katakanlah 6:30 sampai menjelang duhur 11:30 katakanlah. Tengah-tengah jam berapa berarti kira-kira? 9. Oke, jam 9 atau jam 10 baru sampai rumahnya Sya'ban. Kira-kira omae atur apa? Waduh. Kira-kira jauh apa jauh. Allahu Akbar. Kira-kira 3 sampai 4 jam ternyata ke Masjid Nabawi tabarukan jamaah sholat subuh bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngemeng-ngemeng mohon izin, panjenengan kesini berapa jam tadi dari rumah? 10 jam? 10. Ya Allah. Insya Allah konten semuanya ya selama ini ya. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, salam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata yang jawab salam istrinya. Singkat kala Rasul bertanya, di manakah suamimu? Suamiku telah meninggal sore kemarin ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita saja ibu, bapak ibu. Istri Sayyidina Sya'ban bertanya, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 kalimat yang diucapkan almarhum suamiku saat sakaratul maut. Apa maknanya? Apa itu kalimatnya? Yang pertama, lau ab'ad. Yang ketiga, lau ajmal. Yang kedua, lau ajmal. Yang ketiga adalah lau ajma'. Maknanya piye kanjeng Rasul? Rasul online dari Allah lewat Jibril alaihissalam. Jawabannya, bojomu si Sya'ban itu kan biasa mondar-mandir masjid sholat jamaah. Ternyata adoe jantenan jarake. Ternyata setiap langkah menuju tempat kebaikan, setiap langkah menuju masjid, kan sudah pernah disumpah Rasulullah SAW. Satu langkah menghapus minimal 10 kesalahan. Satu langkah minimal mengangkat 10 derajat surga. Satu langkah minimal mendapatkan 10 hasanah minimal. Allahu Akbar. Itu pun diikrarkan oleh Rasulullah SAW, baik zahaban maupun wamislah, ketika pulang dicatat seperti itu semuanya. Amin Allahumma amin. Ternyata ganjarane setiap langkah itu ditambahkan oleh Allah saat sakaratul maut, sebagaimana akhir-akhir surat Al-Waqi'ah, wa antum hina idzin tanzurun. Pada saat sakaratul maut kalian akan melihat banyak pemandangan, orang yang di sekitar tidak bisa melihatnya. Ternyata melihat salah satu layar lebar itu adalah jarak jauh itu, langkah itu loh, ganjarannya nampak gede banget. Nyesel, ya Allah, lau ab'ad, seandainya omahku, tempat tinggalku lebih jauh lagi daripada yang sudah ada. Kira-kira panjenengan pengen lebih jauh atau lebih dekat lagi? Allah, ini loh imannya para sahabat. Lanjut ya ini. Lanjut. Yang kedua, apa maknanya lau ajmal? Kenapa tidak lebih indah? Itu bojomu almarhum suatu malam pergi ke Masjid Nabawi. Ternyata di tengah perjalanan nemu seseorang yang tidak pakai baju kedinginan di waktu dini hari. Suamimu punya kebiasaan kalau ke masjid perjalanan pakai baju elek, baju second ora pati apik. Sedangkan
untuk sholat ngadep karo Gusti Allah, selalu pakai baju yang terbaik, ganti baju yang terbaik, ganti baju yang bagus. Dan ternyata saat sedekah baju mesake, dicopot baju second, disedekahkan, baju yang baru tetap dibawa dan dipakai. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata ganjaran sedekah walaupun hanya baju second ternyata sangat amat besar sekali. Nyesel, ya Allah Gusti, lau ajmal, kenapa tidak saat itu aku bersedekah yang paling indah saja bajunya. Maaf, panjenengan kalau sedekah baju, klambi, katok, celana, kira-kira sing apik, sing luaran apa sing murah untuk pas-pasan? Ngomong jujur saja, selama ini loh, sampai sedekah sing second apa sing anyar gres? Second loh, jelas-jelasan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan dari ceramah singkat ini bisa menggugah diri pribadi. Kita ini hanya semuanya nanti menjadi hisab, semuanya menjadi hisab. Makanya sudah rasa-rasanya ada 20 tahun saya tidak beli baju jemaah. Rasa-rasanya sudah, saya ingat saya 20 tahun lebih tidak beli baju. Rasanya karena apa? Setiap kali pengen beli nanti menjadi tambah hisab yaumul qiyamah. Rasul berulang kali kalau baca Al-Hakumut Takatsur, beliau pasti hampir tidak mampu meneruskan bacaannya. Lalu mengatakan kepada para sahabat bahwa harta kita hanya 3 yang dimakan lalu jadi kotoran, dan itu akan dihisab dari mana dan untuk apa kekuatan kita. Yang kedua baju kita, kemudian jangan lusuh kemudian kebuang begitu saja, ditanya pula oleh Allah dari mana dan untuk apa saat kita pakai baju tersebut. Yang ketiga adalah yang kita sedekahkan, yang kita harapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisanya itu untuk ahli waris. Kalau mereka amanah, ya alhamdulillah. Kalau tidak, hisab lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini dari mana Ustaz? Jariyah. Wallah ini jariyah, dalamannya jariyah, HP jariyah, kendaraan jariyah, 2 motor jariyah, semuanya jariyah dalam rangka mereka-mereka yang ingin berdakwah tapi tidak mampu di atas mimbar, pengen tabarukan kecipratan dari keberkahan setiap langkah dakwah al-faqih. Allahumma shalli ala Muhammad. Ma'asyiral muslimin, lanjut saja. Kemudian apa maknanya yang ketiga ya Rasulullah? Lahu ajma', seandainya semuanya kabeh. Oh, bojomu suatu malam menuju Masjid Nabawi nemu pengemis, sehari semalam orang mangan, belum makan lah. Dia saat itu bawa roti, dipotes, dipoklek, dipotong itu roti, separuhnya untuk dia, separuh untuk sang pengemis tadi. Ternyata ganjarannya sedekah walaupun secuil roti sangat besar, ditambahkan saat sakaratul maut. Ya Allah Gusti, kalau tahu kabeh roti tak sedekahna. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, ini campur bahasa Inggris enggak apa-apa ya? Wes mau niki lah. Yang kedua, kapan seseorang manusia pada umumnya nangis jerit jaluk umur maneh. Yang kedua, saat kita berada di alam barzah. Awal-awal saja sudah banyak yang minta umur lagi. Kalau kita sih berharap mudah-mudahan kita bernasib husnul khotimah dan segera ingin masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran memang tidak ada cerita ini. Sekali lagi, tidak kita temukan di dalam Al-Quran dari sekian ribu ayat, tidak ada ayat yang menandakan cerita. Maaf, secara jelas cerita. Akan tetapi kalau adab-adab tentang alam barzakh, oh banyak sekali ayatnya. Al-An'am ayat 93, juznya masuk ke juz ke-7, lembaran ke-9, sebelah kanan dari bawah nomor kedua. Atau banyak ayat-ayat yang lain. Ghafir ayat 60 sampai 62, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api itu ditampakkan terus bagi mereka-mereka Fir'aun dan bala tentara Fir'aun, keluarga Fir'aun. Wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Itu juga tentang alam-alam barzakh, siksa alam barzakh. Tapi kita akan iman dengan Al-Quran maupun sunnah. Di dalam Sunan Abu Dawud dan hadis yang lain, riwayat yang lain,
Abu Hurairah radhiyallahu anhu jalan pagi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata nemu kuburan, Pak. Lalu Rasul bertanya, ini kuburan siapa? Dijawab fulan bin fulan. Rasul pun bertanya, kalian tahu apa yang ia tangisi? Akan diterima soha kalimatnya. Akankah kalian tahu dia jerit, gembor-gembor, teriak apa? Soha itu jerit nangis. Allah dan Rasulnya yang paling tahu ya Rasulullah. Jawaban para sahabat. Rasulullah pun menyampaikan dia jerit dengan kalimat ini. Ya Rabbi irji'ni. Nah ini mirip dengan saat sakaratul maut. Ya Rabbi irji'ni, kembalikan aku. Kira-kira minta apa? Umur. Yang kedua, lalu Rasulullah bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat Allah yang nyawani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada pada kekuasaannya. Langsung Rasul menyampaikan, raq'atani khafifatani ahabbu ilaihi min dunyakum hadza kulli, bahwa melakoni kemampuan melakukan 2 rakaat sholat sunnah ringan saja, cepat saja, nggak pakai lama-lama, itu lebih dicintai dia, orang yang di sakaratul, orang yang di alam barzah, itu lebih diidam-idamkan dia, lebih diinginkan dia daripada memiliki dunia kalian seluruhnya. Ini loh, ya Allah, percaya atau tidak Bapak? Maaf, percaya atau tidak bahwa ganjaran ini, pahala di Gusti Allah, hasanah dari Allah, dari amalan 2 rakaat walaupun sunnah, walaupun ringan, walaupun tidak lama-lama, itu tidak sebanding, lebih mahal daripada nikmat dunia seisinya ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan bisa membuat kita lebih rajin dulu sholat fardu maupun sunnah. Yang penting saya sampaikan, apa adanya panjenengan, nerima atau tidak, percaya atau tidak, iman atau tidak, itu terserah jenengan. Nggih, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, cepat saja, masih ada 20 jam ke depan insyaallah. Yang ketiga adalah saat bangkit dari mati. Kalau diawali dari surah Yasin, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza, dan seterusnya. Mereka-mereka yang bangkit dari kematian, ya wailana, celaka kita. Man, siapa? Ba'athana, yang telah membangkitkan kita, min marqadina, dari tempat tidur nyenyak kita. Loh, emang di alam barzah bisa tidur nyenyak? Betul. Semua alim ulama sepakat ahli sunnah wal jamaah, manakala bainan nafkhataini, antara 2 tiupan sangkakala, kiamat dan sampai pembangkitan dari kubur, nah itu tenang. Tapi kalau sebelumnya, ya sudah, sesuai amal masing-masing, ada yang diadab, dan mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat alam barzah. Amin Allahumma amin. Karena pemberhentian, kemudian disitulah tidur hanya sebentar, tiba-tiba kuaget. Lah kuaget, lihat brudul, bangkit dari mati, kematian. Kemudian digiring menuju sesuai komunitasnya. Nah, kan gitu. Nah, singkat kalam jamaah, bisa dibuka surah Ibrahim ayat 40. Ayat 40 masuk juznya, juz ke-13, lembaran akhir yakni ke-10, halaman kanan dari atas nomor kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa andzirin nasa yauma yatihimul adzab. Wahai Nabi Muhammad, berilah peringatan terus manusia-manusia itu loh. Tentang apa? Tentang hari yang pasti mereka akan melihat atau didatangi azab. Ternyata kitab-kitab kuning, kitab-kitab tafsir menceritakan ayat ini adalah berkenaan bantahan untuk mereka-mereka yang tidak percaya bangkit dari kubur. Sehingga disimpulkan para alim ulama tafsir, ayat ini adalah ayat tentang bangkit al-ba'ats, bangkit dari kubur. Apa yang terjadi? Fayaqulul ladzina zalamu, orang-orang yang zalim, orang-orang yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya secara lugah, orang-orang yang
sebagian tafsir mengartikan zalim adalah mati dalam kafir dalam keadaan musyrik. Ada dua makna tentang zalim, para pendosa banyak dosa atau orang yang mati dalam keadaan kafir maupun musyrik. Apa yang terjadi? Mereka jerit nangis. Fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib. Lagi-lagi undur, akhir menuju waktu yang dekat saja, yang sebentar saja. Minta apa kira-kira Bapak Ibu? Umur. Percaya atau tidak? Bukan hanya sakaratul maut, bukan hanya saat di alam barzah, saat bangkit dari kubur pun jerit nangis meneh minta kepada Allah umur panjang seperti di dunia. Kemudian fase yang keberapa? Keempat yang kita ambil, yang jelas-jelas secara spesifik disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran maupun dalam hadis lewat tulisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat adalah saat penghisapan, saat yaumul hisab, fase hisab pengadilan. Surah As-Sajdah ayatnya kalau tidak salah ayat ke-12, paling atas posisinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau tara, kalau hai Nabi Muhammad, tara, engkau ningali, engkau lihat nyata nantinya. Apa? Ketika al-mujrimun, orang-orang jahat, orang-orang pendosa. Kalau di pertemuan agama mengartikan ya pendosa, wong sing kakean dosa, orang tobat-tobat itu loh, masuk kategori ini kalau terjemahan pertemuan agama. Namun kalau kita tetap tafsir, sebagian alim ulama mengartikan mereka kafir atau musyrik. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti secara bahasa memang al-mujrimun orang yang jahat atau banyak dosa. Ketika bagaimana keadaannya? Nakisu ru'usihim, mereka nunduk endase. Endase yo kanggo wong al-neraka, endase ditundukke ke hadapan Gusti Allah, 'inda rabbihim, di samping, di sisi, di dekat Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya sebagian alim ulama mengartikan 'inda rabbihim saat hisab. Sebagian yang lain saat sudah menerima catatan amal dengan tangan kiri, baik seperti ini maupun tembus masuk ke dada, tembus ke punggung, baru menerima catatan amal dengan tangan kiri. Nauzubillah min dzalik. Walhasil jamaah, mereka pun berkata dalam keadaan terhina, tidak ada harapan masuk surga, pasti yang ada adalah nyicipi mampir neraka dulu. Di sini loh, Rabbana ya Rabb kami, absarna, kami telah melihat nyata ini akhirat, wa sami'na, kami mendengar semuanya, farji'na, maka cepat tolong rujukkanlah. Minta apa Pak Bu? Minta umur. Na'mal salihah, kami bakal beramal saleh. Urutan kedua sama, inna muqinun, sesungguhnya kami sudah jadi orang yang iman, udah yakin muqinun dengan surga dan neraka. Kira-kira dikembalikan atau tidak? Mustahil. Pak Bu, sampai detik di sini kira-kira iman atau tidak? Yakin atau tidak? Yakin. Alhamdulillah. Yang kelima, saat waktu yang kelima kapan? Saat posisi atau keadaan terakhir yang menentukan kita ini ahli surga atau ahli neraka. Kira-kira fase apa itu?
yang paling menentukan akhir sebelum masuk surga atau jatuh ke neraka. Melewati apa kira-kira? Shiratal mustaqim. Itu loh last minute-nya. Terakhir, detik-detik terakhir adalah shiratal mustaqim. Ya salam. Setelah sekian mungkin juta tahun melewati fase-fase demi fase akhirat, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis yang sahih seperti ini. Yudha'us sirat. Rasul sambil nangis menyampaikan, jembatan sirat akhirat dibentuk, diletakkan oleh Gusti Allah di akhirat nanti ala dhahrai jahannam, di antara dua punggung jahannam. Riwayat yang lain bahasanya ala sawa'i jahannam, di atas neraka jahannam. Yang kedalamannya minimal yang ada dalam riwayat-riwayat yang ada adalah 70 tahun lamanya untuk bisa jatuh ke dasar jahannam minimalnya. Kenapa? Suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabat, tiba-tiba ada suara semacam meteor, duar, seperti meletus. Kemudian suara apa itu ya Rasulullah? Suara apa itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, dan batu tersebut itu adalah batu yang kira-kiranya jatuh dari neraka. Maaf, dikaitkan dengan jatuh batunya dari atas neraka ke dasar neraka itu butuh waktu 70 tahun lamanya. Ya salam. Kemudian maaf, barangkali manfaat, salah satu amalan yang paling manfaat menghindarkan dari neraka sejauh minimal 70 tahun perjalanan dari jarak kita menuju neraka adalah puasa. Nah, ini kita kaitkan barangkali manfaat. Makanya tidak heran Abu Umamah Al-Bahili setiap hari puasa. Setiap hari selama bertahun-tahun, istri anak diajak setiap hari puasa, kecuali hari-hari yang haram berpuasa, Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamut Tasyrik. Sayyidina Umar setiap hari puasa, Siti Aisyah setiap hari puasa, Hamzah Al-Aslami setiap hari puasa, Abdul Al-Ansari setiap hari puasa. Para sahabat setiap hari, bukan hanya Senin Kemis puasa Daud lah. Itu untuk barometer umum. Tapi mereka-mereka yang kuat, yang semangat puasa sejak disampaikan Rasul bahwa barang siapa yang puasa satu hari di jalan Allah, Allah pasti jauhkan dia dari neraka sejauh minimal 70 tahun lamanya. Sejak kalimat itu didengar oleh para sahabat, semangat sekali puasa sunnah. Kecuali bagi mereka yang nggak mampu, jika setiap hari nggak mampu, maka baru barometernya yang terbaik puasa Daud. Allahumma shalli ala Muhammad. Bisa dipahami? Dan inilah pendapat mayoritas alim ulama yang disampaikan oleh ulama-ulama Syafi'iyah maupun Malikiyah, termasuk Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh Muhadzab di jilid yang ke-6. Paham mesin petik mangkuk. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, kembali kepada jembatan Shiratal Mustaqim. Lah bentuknya kayak apa? Tipisnya kayak apa? Sulitnya kayak apa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, sungguh jembatan akhirat itu mithlu hadis sayfil murhiqil madhadatil mazallah. Ya salam, mirip tajamnya pedang yang sangat amat tajam ning donya. Paling tajam-tajamnya pedang. Kemudian al-madhadati yang licin, al-mazallati yang pasti sangat menggelincirkan. Maknanya pertama, bisa jadi memang bentuknya secara hissi, bentuknya seperti itu, sehingga secara zahir, secara tekstual, secara lafaz mustahil manusia bisa melewatinya, termasuk kita. Kalau kita artikan secara hissi, tekstual, mustahil atau tidak? Mustahil bisa melewati jembatan yang panjang, yang bawahnya berkobar-kobar, yang sangat tipis setajam pedang.
kecuali hanya fadl rahmati Allah. Makanya saya ulangi kalimatnya, secara zahir mengandalkan skill dan kemampuan manusia mustahil bisa melewati itu. Hanya fadl rahmat ridha Allah lah yang bisa menyelamatkan kita dari siratal mustaqim. Atau makna yang disampaikan Rasul adalah maknawi, maksudnya tingkat kesulitannya amat sangat luar biasa. Mungkin boleh jadi bentuk era seperti itu, tapi yang dimaksud Rasul adalah kesulitannya sangat seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Kira-kira percaya atau tidak? Iman atau tidak? Bagaimana tidak sulit digambarkan seperti itu? Sedangkan banyak kanan dan kiri kaitan seperti pancing yang terbuat daripada besi-besi, baja-baja, bahkan banyak api neraka Allah yang berkobar-kobar tadi ternyata bentuk seperti pancing dan selalu berusaha ngait orang-orang yang melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ustaz, ya, bukankah di dalam hadis yang sahih itu ada beberapa rombongan dari kaum muslimin? Oke, rombongan yang pertama katanya kan ada secepat al-barq kilat, plak, nyampe ke sana. Baru sekedip mata sudah sampai ke surga. Ya, betul, hadisnya sahih jiddan, sangat amat sahih. Tapi pertanyaan saya, kira-kira Bapak Ibu kalau ditanya masuk nggak kategori yang cuas langsung tutup ring surga? Kira-kira panjenengan termasuk atau tidak? Apa ini dong? Kira-kira termasuk atau tidak? Enggak, itulah jujur beliau. Jelas tidak. Oke. Ya tapi kan ada ronde kedua, Ustaz. Rombongan kedua, oke lah. Rombongan kedua seperti angin yang menghembus, wush, langsung tutup ring surga. Alhamdulillah. Maaf, kira-kira secara zahir amali mengandalkan amali panjenengan seperti itu. Muhasabah. Iling-ilinglah ke belakang. Amal kita seperti apa? Dosane kita seperti apa? Kira-kira masuk rombongan yang kedua atau tidak? Oh tidak. Oke, alhamdulillah. Yang ketiga, kira-kira secepat burung yang paling cepat untuk terbang termasuk rombongan ini atau tidak? Orang. Kuda yang paling cepat masuk atau tidak? Tidak. Pelari yang sangat cepat? Orang. Dan seorang-orang terus kira-kira yang paling mentok-mentoknya jalan gedebruk berangkat, jalan gedebruk berangkat. Allahumma sholli ala Muhammad. Mentok-mentoknya itu harapan kita. Mungkin apa nggih? Apalagi kalau saya tanya panjenengan, maaf, jujur kacang hijau. Panjenengan itu dosane lho, akeh apa wakeh tenang. Lah kalau amal soleh panjenengan seuprit apa seiprit bin iprit? Ya Allah, jelas rasanya abot ngandalke amal soleh kita. Ya makanya ya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan sekecil apapun amal soleh kita bisa nyonggek rahmati Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Kesuwen lah. Langsung saya lanjut saja. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau panjenengan buka untuk fase yang kelima ini, waktu yang kelima ini buka surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat ke-27. Dari halaman pertama surah Al-An'am, maksudnya 1, 2, 3. Sebelah kiri paling bawah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Renungkan kalimat ini. Ini kan detik-detik paling terakhir. Ini loh puncak-puncak jerit-jeriting wong yang merasa tidak akan sampai menuju surga, mustahil akan sampai. Kalimatnya adalah seperti ini. Walau tara idh wuqifu 'alan nar. Walau tara, seandainya engkau Nabi Muhammad melihat ketika wuqifu, mereka diwakafkan. Pertanyaan saya, mereka kira-kira jumlahnya siti apa buahnya? Menungso yang akan dihentikan oleh Allah saat di atas Shiratal Mustaqim, kira-kira isyarat dari kalimat wuqifu, mereka dihentikan oleh Allah semuanya, banyak atau sedikit? Banyak. Di mana dihentikan? Ala, di atas, nar, ala nar,
di atas neraka. Neraka di bawahnya berkobar-kobar, sedangkan ini ada jembatan Shiratal Mustaqim. Ya tadi, dengan semaksimal mungkin manusia untuk bisa selamat, jangan sampai jatuh ke neraka, untuk terus maju walaupun pelan-pelan majunya. Di tengah-tengah kesakitan banyak azab dari kanan dan kiri. Kira-kira percaya atau tidak? Sekuat tenaga untuk bisa sampai maju, ternyata setelah habis tenaga, wuqifu, apapun tenaga mereka, wuqifu, ditakdirkan oleh Allah maju walau hanya 1 mili saja, gak mungkin bisa maju lagi. Gak mungkin. Sudah dipatenkan oleh Allah untuk berhenti. Entah dalam keadaan bergandulan, bayangkan, dalam gandulan terus agar tinggal, harapannya kemungkinan besarnya hanya 1, jatuh. Tidak mungkin tidak, hanya 1 jatuh, neraka jahanam. Jahanam maksudnya berkobar-kobar sesuai maknanya. Tinggal atom yang kemungkinan jatuh. Kalau ke sana mustahil, hanya maju 1 mili saja. Kira-kira dari sini keadaannya. Jerit, puncaknya jerit, minta kepada Allah, mintanya apa? Ya laitana nurat, ya laitana nurat. Ya Allah, seandainya Engkau dikembalikan ya Allah. Masih gandulan, gak pengen jatuh, tapi gak mungkin, yakni mustahil untuk maju ke depan. Maaf, percaya atau tidak? Betapa banyak manusia yang tangis jerit-jerit di atas Shiratal Mustaqim. Kurang 5 jam saja. Yang terakhir, fase. Maaf, nurat tadi maknanya kira-kira bisa apa? Kembalikan kami umur lagi. Yang keenam, udah jatuh plung ke neraka jahanam. Surah Fatir ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wahum yastarikhuna fiha, dan mereka jerit-jerit, teriak-teriak di dalamnya. Di dalam apa? Neraka. Ceritanya bagaimana? Rabbana, ya Rabb kami, akhrijna na'mal salihah, akhrijna, keluarkanlah kami ya Allah. Minta apa kira-kira? Umur, keluarkan kami dan kasih kesempatan umur lagi seperti dunia. Na'mal salihah, kami akan beramal saleh, ghairal ladzi kunna na'mal, tidak seperti dulu aku leha-leha, malas-malasan beramal ketika dulu di dunia. Apa jawaban Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Belumkah cukup umur? Jawaban Allah, yang aku berikan kepada kamu, yang secara barometer cukuplah untuk taubat, cukuplah untuk mantep karo Gusti Allah. Dalam kurung kamu saja yang gak sadar. Umur yang dimaksud dalam ayat tersebut menurut mayoritas alim ulama adalah 60 tahun. Itu sudah batas maksimal untuk segera taubat. Sedangkan ulama tabi'in dan tabi'in di kalangan penduduk Madinah adalah 40 tahun. Itulah batas maksimal untuk segera mantap tobat ke Gusti Allah. Kurangi urusan dunia untuk akhirat. Kata ulama-ulama termasuk Imam Malik. Ibnu Malik berkata, sungguh kami melihat para alim ulama penduduk Madinah, kalau usia kurang dari 40 masih bagi dunia akhirat, dunia ibadah. Tapi kalau sudah 40 ke atas, aku melihat mereka yashtagilun, sibuk urusan ibadah dan akhirat. Kira-kira ulama jenengan seperti itu atau tidak? Monggo dicontoh saja. Kemudian yang terakhir kalimat Gusti Allah, waja'akumun nadhir, dan sudah ada pemberi peringatan. Rasul sudah ada, para kiai sudah ada, mubalik, para dai sudah ada, termasuk
waja'akum nadir, an-nadir diartikan oleh para pakar tafsir di kalangan tabi'in maksudnya ubanan. Uban itu loh sudah ada, bertambah dan bertambah. Kenapa engkau tidak sadar? Sadar harusnya. Dengan uban itu teguran dan peringatan, umurmu makin habis di dunia. Pahit inilah yang disampaikan oleh para alim ulama ketika memahami ayat 37 surah Fatir. Mudah-mudahan yang izin Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semuanya sekali lagi dengan tausiah yang singkat ini digugah, di-upgrade semangat dan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, tambah menghargai sisa umur semahal-mahalnya dengan banyak manfaat, maslahah dan kebaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salih a'malina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, ampunkanlah kekhilafan kami, kesalahan kami ya Allah. Wa ighfir li walidina, ampunkanlah ibu kami ya Allah, ampunkanlah ayah kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, muliakanlah orang tua kami ya Allah, muliakanlah orang tua kami ya Allah, angkatlah derajat orang tua kami ya Allah, sayangi dan rahmati orang tua kami ya Allah, bahagiakanlah orang tua kami ya Allah, catatkanlah nama-nama orang tua kami termasuk ahli husnil khatimah, ahli jannah, ahli firdaus bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ampunkanlah dosa keluarga kami, istri atau suami kami, anak-anak kami, zuriat-zuriat kami hingga yaumul qiyamah. Ampunkanlah dosa kerabat-kerabat kami, guru-guru kami, jemaah-jemaah kami, tetangga-tetangga kami, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami. Walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tawwil umurana, panjangkanlah umur kami ya Allah, wa sahih ajsadana, sehatkanlah jasad kami ya Allah, wa afi wa nawwir qulubana, berikanlah afiat dan cahaya-cahaya iman, cahaya takwa, cahaya istiqomah di dalam hati kami, hati istri atau suami kami, hati anak-anak kami. Fa innaka antan nurus samawati wal ard. Allahumma ya Allah, tsabbit imanana wa thaqqil mawazinana warfa' darajatina wa min al khairati qarribna wa 'anil asyrari ba'idna wa ila al jannati adkhilna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabbana ya rahman ya rahim, berkahilah sisa umur kami, berkahilah keluarga kami ya Allah, berkahilah keluarga kami ya Allah, berkahilah keluarga kami, berkahilah dzurriyyah kami, berkahilah ilmu kami, rezeki kami, tempat tinggal kami, wa jami'i ma atitana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan wa 'amalan salihan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad